Oke, untuk bagian ketiga dari video standar costing ini ada dua learning objektif yang akan kita bahas. Pertama, kita akan melihat konsep dasarnya untuk perhitungan analisis variasi, dan yang kedua nanti kita akan lihat ilustrasi dari perhitungan variasinya sendiri. Nah, nanti kemudian untuk perhitungan variasi kita akan menggunakan pendekatan kolom. Sebenarnya pendekatannya ada dua. Yang pertama pendekatan rumus, yang kedua pendekatan kolom. Saya sendiri tidak terlalu suka menghafal rumus, sehingga saya lebih suka memakai pendekatan kolom. Tapi dua-duanya kita akan bahas, walaupun kemudian pendekatan rumusnya kita akan bahas secara singkat saja nanti. Oke, untuk pendekatan kolom kita butuh 3 kotak. Tolong ingat-ingat 3 kotak yang kita butuhkan. Dan setelah ini yang kita perlu ingat adalah kotak yang tengah, yang warna kuning itu. Yang di sini apa yang kita butuhkan? Nah, kita perlu tandai kotak yang tengah ini dengan nama olahraga populer, sepak bola. Cuman sepaknya di sini agak sedikit berubah, SPAQ. Anda mungkin sudah bisa nampak SPAQ ini apa. SP itu adalah standard price dikalikan AQ, AQ-nya adalah actual quantity. Tahapan berikutnya adalah melengkapi kotak di kanan dan kiri, atau kiri dan kanan. Kotak 1 dilengkapi, kotak 2 sudah tadi, dan kotak ketiga. Kotak 1 atau kotak kiri ini kita tandai, kita lengkapi dengan semua yang A, all A. Maksud saya kemudian price-nya A, quantity-nya A. Actual price dikalikan actual quantity. Mudah kan ya? Sedangkan kotak ketiga yang sebelah kanan itu kita tandai dengan yang sifatnya all S. Standard price, standard quantity. Nah, sekarang kemudian dari 3 ini kita kemudian melakukan pengurangan nantinya. 1 kurangi 2, 2 kurangi 3. Kalau kita lihat ketika kita bicarakan mengurangkan satu dengan 2, kita lihat kemudian sebenarnya kotak 1 dan kotak 2 ini bedanya apa? Bedanya ada di sisi, nah ini. Di sini kita menggunakan standard price. Di sini standard price. Sedangkan yang di sini kalau kita lihat kita menggunakan actual price. Perbedaannya hanya di sana. Karena perbedaannya hanya di sisi price karena kuantitinya sama, maka kita akan mendapatkan variasi pertama berupa price variance. Di sisi lain kemudian kalau kita kurangkan kotak kedua dengan kotak ketiga, perbedaannya apa sih? Sama-sama standard price-nya sama. 2 dan 3 dua-duanya menggunakan standard price. Perbedaannya ada di sisi kuantitas. Di sisi ini menggunakan kuantitas actual, sedangkan yang di sisi sini menggunakan kuantitas standar. Kalau kita kurangkan, berarti kita akan mendapatkan perbedaan dari sisi quantity atau usage. Baik, tadi kita sudah membahas tentang ini. Kita punya 3 kotak tadi, actual price dikalikan actual quantity, standard price dikalikan actual quantity, dan standard price dikalikan standard quantity. Ketika kita kurangkan, karena perbedaannya hanya ada di price untuk 1 dengan 2, kita akan dapatkan price variance. Kemudian kalau kita mengurangkan 2 dan 3, kita akan mendapatkan variance berupa quantity variance atau usage variance, penggunaan bahan bakunya sendiri, variasinya berapa. Nah, terakhir kemudian kita akan mendapatkan budget atau total variance ketika kita mengurangkan 1 dengan 3. Kalau 1 dengan 3, ini kita mendapatkan budget atau total variance. Sekilas kemudian kalau kita lihat struktur dari konsep ini begini. Ketika perusahaan standar biaya produksi totalnya let's say 5 juta, ternyata mereka total biaya produksinya, realitasnya, aktualnya itu 6 juta, ada beda 1 juta. Mestinya 5 juta, tetapi mereka biaya produksinya 6 juta. Ada perbedaannya 1 juta. 1 juta ini kemudian kita bisa lihat kemungkinan ada 2 penyebabnya. Mungkin karena harga bahan bakunya naik, akan diterangkan oleh di price variance di sini kalau naik. Tapi di sisi lain mungkin juga dia biaya produksinya lebih tinggi daripada standarnya, mungkin karena penggunaannya lebih boros. Kalau penggunaannya lebih boros, maka itu terjadi karena usage variance. Nah,
Apabila kita mendapati variasi biayanya positif, nah kita masuk ke bahasan yang sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas. Karena kita bicarakan biaya, ini sesuatu yang sifatnya tidak terlalu enak gitu ya, yang sifatnya negatif. Kalau kita kurangkan antara satu kotak dengan kotak yang lain, dan kita mendapatkan angka plus, maka ini artinya biaya aktual itu melebihi standar ideal yang telah ditetapkan. Kalau kita mendapatkan angka pengurangan 1 kurangi 2 tadi itu plus, berarti ini berlebih biayanya atau kita mesti tandai dengan unfavorable. Di sisi lain, bila kita kurangkan let's say 2 dengan 3, itu kemudian angkanya minus. Dari sisi minus, biaya itu malah enak. Ini berarti biaya saya kurang dari semestinya, atau ini lebih disukai dan mestinya kita tandai dengan tanda favorable. Nah, kita sekarang coba masuk ke ilustrasi sederhana untuk perhitungan variasi bahan baku. Kita mulai dari nanti ngelihat kembali standar cost sheet perusahaan yang produksi keripik jagung. Ini adalah standar cost sheet untuk perusahaan yang memproduksi keripik jagung tadi. Kita nanti akan fokus ke yellow corn-nya atau jagung kuningnya. Bagian kedua nanti baru kita akan bahas tentang variasi tenaga kerjanya. Sekarang kita akan bahas bahan baku aja dulu. Nah, ini untuk yang tenaga kerja langsung dan overhead-nya. Tadi sudah kita lihat seperti Oke. Kita lihat kemudian bagaimana menghitung variasinya. Kita perlu 2 data. Yang pertama tentu saja informasi tentang produksi periode yang lalu atau periode yang mau diselidiki, diinvestigasi. Yang kedua kemudian tentu saja kita perlu data dari standar cost sheet, itu yang nanti kita akan bandingkan. Kita lihat kemudian. Nah, di sini kita sudah diberikan informasi, 2 informasi penting untuk perhitungan variasinya. Yang pertama adalah data aktualnya. Aktual produksi kemarin ternyata perusahaan ini memproduksi 48.500 unit atau 48.500 kantong. Dan untuk memproduksi 48.500 ini, mereka membutuhkan 780.000 ons. Dengan harga beli jagung per onsnya sebesar, ini realnya 0,069. Ini kita akan versuskan nantinya dengan standarnya per unitnya berapa. Untuk memproduksi jagung, 1 unitnya ternyata butuh 18 ons. Ini artinya kalau mau memproduksi 48.500, kita butuh 48.500 kalikan 18 ons sebesar 873.000 ons. Ini total sesuai standar. Dengan harga beli, kalau kita lihat standarnya sebesar 0,006. Oke, kita akan memakai pendekatan kolom untuk menghitung variasinya. Kita lihat kemudian, mudah-mudahan udah ingat tadi ya, 3 kotak. Yang pertama adalah standard price, actual quantity, SEPA. Yang sebelah kiri, kolom pertama atau kotak pertama, APAQ, semua A. Yang kedua SEPA. Dan yang ketiga SP, SQ, semuanya S. Kalau kita kurangkan 1 dengan 2, kita dapat apa tadi? Kita dapat, karena perbedaannya hanya di sisi price, maka kita akan mendapatkan perbedaan pertama berupa price variance. Kita lihat aja, secara sekilas kalau kita lihat 1 kurangi 2, kita akan dapat angka yang positif. Ini berarti nanti kita akan tandai angkanya, perbedaannya atau variasinya dengan unfavorable. U di sini disingkatnya. Kita lihat kemudian perbedaannya ada plus 702 dan kita tandai lebih lanjut dengan huruf U atau unfavorable. Di sisi lain kalau kita kurangkan 2 dengan 3, kita mendapatkan angka yang apa? 4.000 kurangi 5.000 pasti angkanya minus. Di sisi biaya kalau minus ini adalah variasi yang menyenangkan atau lebih disukai. Minusnya berapa? Minus 558. Terakhir adalah budget atau total price. Kalau kita lihat kemudian gimana hitungnya, 1 kurangi dengan yang ketiga. 5.000 kurangi 5.300 kurangi 5.200. So berarti masih plus juga sebesar plus 144
karena plus kita tandai dengan unfavorable total variance ya. Bagaimana kemudian membacanya ini? Secara keseluruhan produksi periode yang lalu di perusahaan keripik jagung ini, total biaya produksinya itu ada variasi atau perbedaan plus unfavorable sebesar $144. Kenapa kok terjadi variasi $142 ini? $144 ini terjadi karena dua kemungkinan. Yang satu kemungkinan karena harga, yang kedua kemungkinan karena usage. Kalau kita lihat dari perhitungan kita sebelumnya, ternyata karena ada kenaikan harga, sepertinya harga bahan bakunya lebih tinggi daripada semestinya. Tapi di sisi lain, dari sisi penggunaan cukup baik, cukup bagus, karena dia minus, dia lebih hemat dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Oke, sekarang kita lihat kemudian kalau pendekatan rumus seperti apa. Sebenarnya sih sama dengan pendekatan kotak-kotak tadi, cuma sekarang kita ambil rumusnya saja. Material price variance itu terjadi karena perbedaan harga. Jadi kita kurangkan dulu actual price dengan standard price, baru nanti dikalikan dengan actual quantity. Untuk kasus kita tadi, actual price-nya 0,069 dikurangi dulu dengan 0,06. Ini adalah standard price-nya, kalikan dengan actual quantity yang digunakan sejumlah 780.000 ounce. Kita akan mendapatkan angka positif nanti, sejumlah sama seperti tadi, $702. Karena ini angka positif, kita tandai dengan unfavorable. Ini kemudian untuk melihat presentasinya, persentase dari persentase dari perbedaan harganya. Di sisi lain, kalau kita membicarakan kemudian materials, ada variasi yang kedua adalah material usage. Jadi kita bisa melihat kemudian material usage variance-nya itu terjadi karena ada perbedaan penggunaan. Kita kurangkan dulu perbedaan penggunaannya, actual quantity-nya kurangi dengan standar quantity-nya, baru sama seperti di kotak tadi, kita kalikan dengan standard price. Nah, actual quantity-nya sejumlah 780.000 ounce, ini yang benar-benar kita pakai, kalikan dengan standard quantity-nya, mestinya untuk produksi 48.500 tadi berapa? Maka yang mestinya digunakan adalah 48.500 dikalikan dengan satu unitnya mestinya memakai 18 ounce, kita sudah dapatkan 873.000 ounce dikalikan dengan standar price-nya sebesar 0,006. Kalau kita lihat kemudian cara sekilas saja kita bisa melihat 780 dikurangi 873 ini pasti hasilnya minus. Maka kita dapat variasi minus sebesar 558. Kita tandai dengan huruf favorable karena minus di sini berarti lebih disukai. Perusahaan melakukan penghematan. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang variasi bahan baku. Sekarang bagaimana dengan variasi tenaga kerja? Bagaimana perhitungannya? Nah, kalau kita membicarakan kemudian variasi tenaga kerja, maka tidak akan ada lagi price per bahan baku dan tidak akan ada lagi penggunaan bahan bakunya sendiri, sehingga akan ada sedikit kemudian yang kita harus rubah. Price akan kita rubah menjadi rate atau tingkat upah, sedangkan quantity kita akan rubah menjadi hour atau jam tenaga kerja langsung. Selain itu, kotaknya sama, kita butuh 3 kotak. Kalau tadi kotaknya yang tengah adalah kita perlu kotak SPAQ, yang tengah tadi sepak, maka yang sekarang kita butuh kotak tengah berupa SRAH, serah, standard rate dikalikan actual hour. Di sini kita sudah diberikan informasi, lagi-lagi 2 informasi penting untuk perhitungan variasinya. Yang pertama adalah informasi actualnya, realnya, dan yang kedua informasi standarnya. Untuk informasi aktualnya, perusahaan ini produksi saja 48.500 kantung, 48.500 unit. Terus untuk penggunaan tenaga kerjanya langsung, secara real perusahaan ini menggunakan 360 jam.
dengan tingkat upah per jamnya real yang dibayarkan sejumlah 7,35. Ini artinya kalau kita kalikan biaya realnya untuk tenaga kerja langsung sebesar 2.646. Kalau kita lihat kemudian informasi yang kedua, bila sesuai standar mestinya per unit produknya butuh 0,007 biaya tenaga kerja langsung berupa inspeksi. Nah, karena per jamnya, per unitnya butuh 0,07 jam, maka kalau kita produksi 48.500, kita butuh sebanyak 339,5 jam dengan tingkat upah kalau sesuai standar itu $7. Kita akan tengok kemudian perhitungan variasinya menggunakan pendekatan kolom. Untuk perhitungan variasi tenaga kerja, kembali kita butuh 3 kotak. Kotak tengah yang perlu diingat, kita isi dengan SRHH, standard rate kalikan actual hour. Kemudian kotak kiri, kotak pertama, all A, actual rate kalikan actual hour. Sedangkan kemudian kotak yang sebelah kanan nanti, kita akan isi dengan all S, standard rate kalikan standard hour. Ini kemudian kurang lebih kotak-kotaknya dengan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Tahap pertama itu actual rate kalikan actual hour. Kotak kedua standard rate actual hour, sedangkan yang kotak ketiga all S, standard rate standard hour. Jika kita kalikan kita dapat angka-angka seperti ini. 2.646 dolar ketika kita mengalihkan actual rate dengan actual hour, sedangkan kemudian kotak kedua kita akan dapat 2520 ketika kita mengalihkan standard rate dengan actual hour. Kotak ketiga standard rate dengan standard hour kita dapat angka 2.376,5 dolar. Nah, kalau kita kurangkan kotak satu dengan kotak kedua sama tadi, karena perbedaannya hanya dari sisi rate, maka yang kita dapatkan adalah rate variance. Jumlah berapa? Karena ini angkanya lebih besar. Yang pertama kita akan dapat angka plus. Rate variance-nya plus, berarti kita tandai dengan huruf unfavorable, huruf U. Kalau kita kurangkan 2 dengan 3, oh sama. Ternyata kotak keduanya lebih besar. Kita akan dapat variasi yang juga unfavorable sejumlah 143,5. Ini tentu saja karena dua kotak ini sama-sama plus. Ketika kita mengurangkan 1 dan 3, kita akan dapat angka yang plus juga. Plus 269,5 total variance. Total variance ini sebenarnya juga bisa kita dapatkan dengan cara menambahkan kotak yang ini dengan kotak yang ini. Oke. Bagaimana kemudian kita membaca ini? Berarti untuk tenaga kerja, perusahaan ini periode lalu itu boros karena berlebih sebesar 269,5 dolar. Kenapa ini terjadi? Maka kita bisa lihat ini terjadi karena satu, upahnya real itu lebih tinggi daripada standar dan perbedaannya sebesar 126 dolar. Dari sisi kemudian hour, jam mereka bekerja ternyata juga lebih tinggi daripada seharusnya, sehingga perusahaan harus mengeluarkan uang 143,5 dolar lebih tinggi dibandingkan standar. Untuk pemakaian rumus, pendekatan rumus, sama seperti tadi sebenarnya. Kalau kita membicarakan variasi tarif, kita harus mengurangkan actual rate dengan standard rate-nya dulu, baru kemudian dikalikan dengan actual hour. 7,35 kurangi 7 kalikan actual hour-nya 360. Kita dapatkan angka variasi sebesar 126 dolar. Karena ini positif, kita tandai dengan unfavorable. Kalau perlu persentasenya ini dia. Di sisi lain kemudian bagaimana dari sisi penggunaan jam tenaga kerja langsungnya atau labor efisiensinya. Sama seperti tadi, labor efisiensi kita kurangkan dulu actual hour dengan standard hour-nya, baru nanti dikalikan dengan standard rate-nya. Actual hour yang digunakan 360, padahal mestinya untuk memproduksi 48.500 kita hanya butuh 339,5 jam.
harus dikalikan dengan standar upahnya $7. Ini kita dapat angka sejumlah 143,5 karena plus itu merupakan unfavorable. Sama seperti kalau kita menggunakan pendekatan kolom atau pendekatan kotak-kotak tadi. Ini adalah perhitungannya memakai perhitungan persentasenya yang di bawah. Oke. Itu bagian terakhir dari perhitungan variasi. Berikutnya kita akan membahas tentang apa sih artinya, kemudian implikasinya buat perusahaan dari sisi pengendalian itu bagaimana apabila perusahaan sudah menghitung variasi dan melakukan investigasi.